Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah, teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi, apa kabar semuanya? Ini maaf ya, ini sudah lama nggak membuat video lagi ya teman-teman ya, untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini saya itu akan membahas atau membuat video gitu ya. Ini tentang Senin Legi melemahkan dirinya sendiri. Itu ya teman-temannya, itu banyak sekali teman-teman kemarin yang menanyakan tentang hal itu ya, yang kenapa kok saya itu selalu disakitin ya, kenapa kok saya selalu dibohongin, padahal saya nggak pernah bohongin orang, padahal saya ini sudah mengatakan apa adanya itu ya, tapi kok tetap aja ya orang itu selalu mempermainkan saya. Ya gitu ya, selalu membohongin saya, menipu saya, mengkhianati saya gitu ya, meninggalkan saya dan lain sebagainya itu ya teman-temannya. Itu banyak sekali teman-teman yang mengeluh seperti itu. Itu ya teman-temannya. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman itu sedang mengalami segala sesuatu ya, mungkin sedang dibohongin gitu ya, itu dibalik aja teman-teman ya. Dibalik maksudnya jangan diungkapkan, ya diungkapkan. Kalau kita lagi dibohongin orang, jangan diceritakan ke orang lain gitu. Kalau kita dikhianatin sama orang lain, jangan kita ceritakan ke orang lain gitu ya teman-temannya. Cukup diri kita ya, cukup diri kita dengan satu orang yang bisa kita percaya, yang tahu gitu teman-temannya. Jadi jangan diceritakan ke sana ke sini, ke sana ke situ gitu teman-teman. Kalau teman-teman itu sedang dibohongin, telah dibohongin gitu ya teman-teman. Tapi ceritakan kepada orang yang sama-sama yang bisa dipercaya gitu teman-teman ya. Jadi jangan diumbar ketika teman-teman itu sekarang ini lagi dibohongin. Nah, ketika itu teman-teman nimbrung ya, main gitu maksudnya. Main si A, kemudian teman-teman ngomong bahwa baru saja dibohongin. Kemudian teman nongkrong lagi di tempat si B, kemudian ngomong apa adanya lagi, ngomong bahwa saya habis dibohongin gitu teman-temannya. Jadi jangan diungkapkan, jangan diceritakan kepada setiap orang gitu ya teman-temannya. Itu teman-teman. Karena apa? Kalau nanti ketika teman-teman itu cerita kepada si A, nah si A itu kan tahu kalau teman-teman Senin Legi ini pernah dibohongin, maka si A itu akan membohongi teman-teman. Alah, itu si A kok itu teman-temannya. Alah, nanti ujung-ujungnya si A itu bakal membohongin teman-teman gitulah. Bahan membohongi gitu ya. Karena apa? Si A itu sudah tahu bahwa bahwa Senin Legi ini pernah dibohongin, berarti bisa mudah dibohongin lagi untuk seterusnya gitu teman-temannya. Mudah dikadalin, mudah dihianatin gitu teman-teman. Jadi kalau ketika teman-teman itu sudah dibohongin, sudah dikhianatin, sudah disakitin, sudah difitnah, dipendem aja teman-teman. Jangan diceritakan ke orang lain selain orang yang bisa dipercaya, yang bisa menjaga kerahasiaan itu teman-temannya, kerahasiaan pribadi teman-temannya. Itulah kenapa kok Senin Legi itu melemahkan dirinya. Karena apa? Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu selalu diumbar, selalu diceritakan ke si A, diceritakan si B, diceritakan si C dan lain sebagainya gitu ya. Dengan ketemu siapapun akan selalu cerita, aku loh dibohongin sama dia, aku loh dibohongin sama dia. Maka orang-orang yang mendengarkan cerita ya, yang mendengarkan cerita dari teman Senin Legi ini, maka teman-teman yang mendengarkan itu pun akan melakukan hal yang sama, gitu, akan membohongi juga gitu ya. Itu ya teman-temannya, karena mereka tahu. Jadi jagalah bahwa kalau teman-teman Senin Legi itu sudah sering dibohongin gitu ya, itulah jagalah jangan sampai orang di sekitar teman-teman itu tahu bahwa Anda ya teman-teman Senin Legi gitu ya, bahwa Anda itu pernah dibohongin orang, pernah dikhianati orang, pernah disakitin orang. Itu dijaga privasinya itu ya, pribadinya. Karena apa? Kita dibohongin itu kan pribadi kita. Kita dikhianatin kan karena pribadi kita itu, jadi jangan diungkapkan, jangan diceritakan kepada siapa aja, kecuali dengan satu orang ya yang bisa dipercaya untuk menjaga privasi kita atau pribadi kita.
Itu teman-temannya. Itulah sebabnya teman-teman kok ngeluh. Kenapa yo gitu ya. Jadi disitulah kita belajar bagaimana kita mengoreksi, bagaimana orang itu nggak membohongin kita lagi, nggak mengkhianatin kita lagi itu teman-teman ya. Di situ ya. Jadi satu, kenapa kok seni legi itu dianggap seperti orang yang suka meremehkan orang lain? Karena awalnya kepercayaan Senin Legi, kejujurannya Senin Legi, ketulusan itu selalu diremehkan orang lain. Selalu dianggap rendah, selalu dianggap remeh gitu ya. Karena memang Senin Legi itu berada di mana-mana, itu memang selalu direndahkan, selalu diremehkan gitu loh. Karena apa ya? Karena dari kepolosannya itu, belak-belakannya itu loh, ngomongnya belak-belakan, bukannya orang itu lebih percaya gitu ya. Malah justru itu merendahkan gitu teman-teman ya. Itu teman-teman. Semakin jujur malah semakin dimanfaatkan teman-teman ya. Banyak peribahasa yang mengatakan itu jujur lebur itu teman-temannya. Jujur malah acur gitu teman-temannya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Jujur tambah acur ya. Jujur malah acur. Maksudnya teman-teman itu punya uang, ngomong, kamu punya uang? Enggak. Oh, saya punya. Kamu punya uang, kira-kira kamu punya duit atau enggak? Atau punya uang enggak? Enggak. Pinjem dong aku. Nah, ketika enggak dipinjemin, pasti teman-teman itu akan marah. Mau duit di sini enggak oleh. Nah, itu teman-teman. Kalau makanya di sini itu bukan saya itu mengajari teman-teman untuk berbohong ya. Karena apa? Kebanyakan orang yang jujur itu ajur teman-teman. Banyak yang utang, udah diutangin nggak mau bayar, itu ya teman-temannya. Udah setia, udah tulus, tahu-taunya dikhianatin, ditinggal pergi gitu teman-temannya. Itu teman-teman. Jadi pertahankan semua itu, cukup diri teman-teman dan orang-orang yang terpercaya aja yang tahu itu teman-temannya. Karena apa? Pada dasarnya orang-orang jujur itu pasti akan ditemani oleh orang-orang yang jujur, teman-teman. Orang-orang yang baik pasti akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Walaupun di perjalanannya itu akan ketemu dengan orang-orang yang kurang baik. Itu teman-temannya. Jadi teman-teman semuanya jangan kenapa kok melemahkan dirinya sendiri? Yaitu setiap pengalamannya itu diceritakan ke orang lain. Setiap apa yang terjadi dengan dirinya diceritakan ke orang lain gitu ya. Apa yang terjadi terhadap Senin Legi selalu diceritakan, ketemu di jalan diceritakan. Jadi itu teman-teman, jangan diungkapkan, jangan diceritakan. Ada kalanya itu diceritakan kepada orang lain, ada kalanya itu dipendem. Itu teman-temannya, ada kalanya itu disimpan gitu teman-teman dengan hal-hal seperti itu. Karena semakin teman-teman itu diceritakan ke orang lain ya, ke orang lain maksudnya, akulah habis gini, akulah habis gitu, akulah habis ditinggal istriku gitu ya teman-temannya. Ketika nanti teman-teman itu menikah dan itu bakal ditinggal lagi sama istrinya. Itu teman-teman. Karena apa? Dianggap gampangan gitu loh teman-temannya. Jadi orang yang mendengarkan cerita dari seorang Senin Legi itu menganggap Senin Legi remeh, ya dianggap gampangan, oh gampang dihapusi, oh gampang dikhianati, oh gampang di ini. Jadi semuanya itu gitu loh teman-teman ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan diceritakan apapun yang terjadi di dalam diri teman-teman semuanya, kecuali dengan orang-orang yang paham, kecuali kepada orang-orang yang bisa menjaga privasi teman-teman semuanya. Itu ya teman-teman ya. Mungkin itu teman-teman yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya ya, tentang ini tadi, Senin Legi melemahkan dirinya sendiri itu ya. Jadi jangan diceritakan, supaya kuat jangan diceritakan kepada orang lain gitu ya. Jangan diceritakan, setiap pengalaman itu jangan diceritakan. Cukup kita yang tahu. Gitu loh. Aku udah pernah kayak gini. Kita aja yang tahu. Jangan diceritakan. Itu ya teman-teman ya. Dan terima kasih buat semuanya, buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.